Halo guys, bertemu lagi dengan channel kita Lens Time. Hari ini kita berada di mana? Pantai Goa Cina loh. Kita berada di pantai Goa Cina. Ya. Bisa kita lihat di sini pantainya sangat bagus. Di belakang saya ada sejarahnya. Dan kita akan mengulik sejarah yang ada di sini, Oke, guys. bagaimana keindahannya serta sejarahnya? Ikuti kami terus di Lens Time. Halo Rek, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Lens Time akan mengajak kalian ke sebuah pantai yang sudah tidak asing lagi bagi arek Malang, yaitu Pantai Goa Cina. Orang 40.000. Di sini aku masuk ke dalam loket untuk membayar tiketnya ya, supaya kita bisa masuk ke area pantainya guys. Setelah melakukan pembayaran, boleh di-spill dong bro, berapa sih tiket masuknya? Wah, ini apa aja ini? Ini tiket masuk 15.000 untuk Ya. satu orang, jadi dua orang 30.000 ya. Untuk Terus ini- parkir 8.000. Jadi orangnya tadi Totalnya berapa? totalnya 40.000 untuk dua orang pengunjung satu sepeda motor. Jadi total semua 40.000 untuk masuk wilayah Goa Cina ini guys. Dan kita masih harus berjalan sekitar kurang lebih 200 meteran dari parkiran ke pantainya guys. Saya sudah tidak sabar sekali ini. Bagaimana keindahannya? Oke, kita lanjutin. Akhirnya kita sampai juga guys ke pantainya. Jujur ini bagus banget sih. Terlihat hijaunya rumput yang tumbuh di atas pasir menambah keindahan pantai itu sendiri bro. Serasa lebih adem gak sih? Dan dari sini kita membeli air minum dingin dulu guys. Seperti biasa, tempat-tempat wisata selalu terdapat warung-warung penyedia logistik kalian. Walaupun pastinya sedikit mahal, hehehe. Sebelum eksplor tempat ini, alangkah baiknya kita isi perut dulu guys. Pokoknya urusan perut tetap nomor satu dong. Kalau ngomongin soal pantai Goa Cina, memang banyak banget guys yang bisa dieksplor dari pantai ini. Mulai dari keindahan pantainya itu sendiri, view dari puncak Bukit Diana, view dari kapal Titanic, dan menjelajahi goa yang merupakan asal-usul dari pantai Goa Cina ini guys. Oke, kita akan mengeksplor satu persatu dulu guys. Mulai dari yang pertama, yaitu Goa Cina. Oke, kita akan memasuki pintu di Goa Cina. Bisa kalian lihat di depan sini terdapat sebuah gapura yang menarik, berarsitektur ala-ala Cina. Bisa kalian buat bersuah foto bersama keluarga kalian guys. Oke guys, kita akan memasuki ini dia, Goa Cina. Bisa kalian lihat di sini terdapat dua jalur, yang satu ke Goa Cina, yang satu ke Puncak Diana. Kita akan menuju ke Goa Cinanya dulu, karena gerbang menuju Puncak Diana masih ditutup. Biasanya ke Goa Cina, kalau ke Goa Cina ini dibuka. Tapi memang walaupun dibuka tapi tidak ada penjaga logetnya. Dan kosong ya. Halo, permisi. Kosong ya, guys? Kita lanjutkan explore. Di sini ada lukisan-lukisan macan Goa Cina. Goa Cina. Legenda. Goa Cina religi. Kita akan masuk ke sana. Kita akan mencoba melihat bagaimana kondisinya. Lu guys, pemandangannya lihatan. Keren banget gak sih kalau dilihat dari tempat ini? Oke, kita akan memasuki. Dan akhirnya kita sudah berada di depan mulut guanya guys. Dan mata saya tertuju melihat sebuah papan yang bertuliskan sejarah tentang gua ini sendiri. Awal mula nama Goa Cina muncul pada tahun 1930.
Mana yang mana terinspirasi dari seorang petapa kebangsaan Cina yang bertapa di dalam gua selama bertahun-tahun hingga orang tersebut hilang atau moksa di dalam gua. Seperti itu ya, kita baca sendiri. Sedikit cerita tentang asal mula Gua Cinare. Pantai Gua Cina ini dulu aslinya bernama Rowo Indah. Nama Gua Cina muncul karena konon pernah ada seorang pertapa bisu dari Tiongkok yang tinggal dan bertapa di sebuah gua karang di tebing pantai. Menurut penduduk lokal, pertapa itu bernama Hinghok. Katanya dia semedi di gua tersebut hingga akhir hayatnya. Dan ada versi yang bilang dia moksa alias meninggal tanpa jejak biasa. Oke, kita akan memasuki di dalam Gua Cina. Saat kita berdua masuk ke gua ini, semakin ke dalam malah semakin gelap guys. Mau gak mau, kita harus memakai penerangan dari flash HP kita. Kita gak bisa lihat kalau gak pakai flash ya. Kita coba hidupkan flash dulu. Kita coba ke sana guys. Ruangannya sangat gelap dan semakin menyempit ya. Yang satu saya bawa. Oke, menyempit seperti ini. Wah, lihat semakin menyempit guanya. Banyak orang yang penasaran dengan gua ini, padahal gua di sini bukan gua stalaktit seperti biasanya, tapi cuma rongga karang yang terbentuk karena ombak yang terus menghantam tebing selama bertahun-tahun. Enggak dalam, enggak bercabang, tapi punya cerita di dalamnya. Oh, cuma sampai sini guys. Oh, ternyata mentok ya ini. Mentok sampai sini. Banyak lalat. Dan lihatlah, kepala saya sudah menyundul langit-langit guanya. Ini saya lagi sedikit membungkuk. Di sini perhatian saya teralihkan oleh benda yang biasanya digunakan untuk menaruh sesajen. Apakah banyak orang yang mencari wangsit di sini? Setelah memuaskan rasa penasaran kita dan menemukan ujung dari Gua Cina ini, kita akan kembali ke pintu masuk Gua Cina. Tapi di sini aku memilih jalur yang berbeda, guys. Dan kita kembali. Walaupun sambil jalan jongkok dan teman saya sampai bercucuran keringat, tapi ini benar-benar seru, guys. Oke, kita akan jalan keluar ya seperti itu tadi dalam Gua Cina ya. Oke, Ikuti terus perjalanan kita. hanya di Lens Time. Oke guys, menjelajahi Gua Cina sudah. Sekarang kita lanjut spot yang kedua, yaitu Puncak Diana. Ini dia, welcome to Puncak Diana Gua Cina. Dari sini, Lenstem akan mengajak kalian melihat ke Puncak Diana yang terdapat villa terbengkalai. Dan bagaimana view dari atas sana, ikuti kami terus di Lenstem. Kita explore Kita akan mengulik. Puncak Diana ini. Akan mengulik keindahannya. Cintaku sederhana tapi lillahi ta'ala. Seperti di sana ada homestay ya. Di sini saya sedikit terkejut guys, karena melihat terdapat bangunan villa berdiri di atas Puncak Diana ini. Apakah itu sebenarnya? Ya, ini dia. Apakah yang ada di dalam sini? Apakah ini sebuah penginapan? Lihat. Bisa kalian lihat, bangunan ini dibuat dari papan kayu dan terlihat lantainya yang sudah bolong sebagian. Apa ini guys? Kita membayar 10.000 per orang untuk naik ke atas ini. Totalnya 20.000 karena kita 2 orang. Ini juga
gazebo tapi sudah rusak ya, tidak diperbaiki atau mungkin belum diperbaiki. Di sana juga ada. Tak hanya satu, tapi aku juga melihat beberapa bangunan villa di sini yang sudah tidak terawat lagi. Oke, di sini juga ada. Coba sih, bentar bos. Kita lihat. Kita sedikit ke atas, terdapat villa lagi guys. Bisa kita lihat, handle pintunya pun sudah berkarat. Dan saat aku intip dari luar, di dalam terdapat juga kasur. Dan di sampingnya memiliki dinding yang bolong. Ini adalah tempat seperti penginapan ya. Oh. Dan di sana bolong. Nah, ini seperti penginapan tapi sudah tidak diurus. Memang terlihat villa ini seperti ditinggal begitu saja dan sudah tidak dirawat lagi. Nggak tahu kenapa ya, padahal villa ini memiliki pemandangan yang sangat luar biasa dan menjadi spot menarik untuk dikunjungi. Sepi mungkin atau gimana? Bagi sepi pengunjung mungkin jadi terbengkalai. Wah. Ya, di sini adalah pemandangannya laut lepas. Ini juga sangat bagus sekali. Lihat. Nah, di sana juga ada lagi. Oke. Kita naik ke sini. Apakah ini juga penginapan juga? Lihat, ini berbeda dari bangunan sebelumnya. Villa ini tampak lebih besar dan luas, dan posisinya berada di paling atas puncak Diana. Namun, bangunan ini juga tidak luput dari kesan reot, dan dindingnya juga bolong guys. ini dia, bagus sekali sebenarnya. Ini sangat bagus sekali tempatnya. Pemandangannya di sini ada seperti homestay atau penginapan ya. Lihat nggak? Dan puncak Diana ini berarti tempat penginapan bagi pengunjung yang dari jauh, jauh ingin ke Gua Cina ini adalah tempat penginapannya. Dan sekarang tidak dirawat. Mungkin sudah tidak ada pengunjung yang kesini. mangkrak ya jadinya. Mangkrak. Nah, di situ ada jaring laba-laba yang sangat besar sekali. Tidak, jaring laba-labanya. Laba-laba Audio. Laba-laba audio. Laba-laba purba. Di sini ada beberapa tempat ya, seperti tadi. Di sana satu. Di bawah sana satu, dua. Itu seperti ini apa namanya? Warung ya. Itu seperti tempat warung di sini. 1, 2, 3 dan 4 ini. Ada 4 penginapan dan 1 warung atau mungkin rumah makan atau gimana ya. Dan ini dia view-nya dari atas puncak Diana ya. Ini dia view-nya. Bagus sekali. Sangat-sangat. Tapi berapa ya kira-kira ya? Kalau seandainya ini masih dirawat, dikelola secara baik, mungkin berapa ya kira-kira ya? Atau mungkin kalian yang pernah menginap atau singgah di sini yang waktu itu masih masih baik kondisinya, berapa sih kira-kira
budget yang budget kalian ya keluarkan. untuk menginap ke sini, tulis di kolom komentar. Di puncak tebing Diana, berdiri sebuah villa yang pernah jadi saksi keindahan. Tempat orang datang untuk menikmati laut dari ketinggian. Tempat angin dan ombak pernah bersaing memecah sunyi. Tapi kini, bangunannya mulai runtuh perlahan, catnya mengelupas, kayunya dimakan usia, seperti ditinggalkan tanpa ada yang peduli. Ironis memang, karena dari sini pemandangannya luar biasa, seolah-olah masih setia menawarkan keindahannya. Sementara bangunan ini perlahan menyerah pada waktu. Villa ini mengingatkan kita bahwa seindah apapun sebuah tempat, jika tidak dirawat, ia akan tinggal cerita. Ikuti kami terus di Lifestyle. Oke guys, setelah kita melihat view dari atas puncak Diana, sekarang kita lanjut menuju spot yang ketiga, yaitu kapal Titanic. Laut sumber kehidupan, jangan biarkan sampah merusaknya. Buat kalian yang mengunjungi tempat wisata seperti alam pantai, mungkin gunung, air terjun dan sebagainya, ingat, janganlah membuang sampah sembarangan. Jika kalian tidak bisa menjaga tempat wisata tersebut, setidaknya jangan membuang sampah sembarangan. Oke guys, kita lanjut explore. Kita ke arah, itu dia, ke arah perahu yang ada di tebing sana. Dan di sini kita bertemu si bapak dan bertanya, apakah kita boleh masuk ke sana? Ke atas sana bisa, Pak? Bisa? Oh iya. Akhirnya bapaknya memperbolehkan kita masuk. Dari sini aku berpikir, apakah mungkin tempat ini sedang direnovasi? Saat berjalan menaiki anak tangga, kita bertemu dua bapak-bapak lainnya, dan beliau memberitahukan jalan kemana dan spot apa saja di atas sana. Wah, terima kasih banget atas informasinya ya Pak. Kata bapaknya terdapat dua spot guys, yang satu ke ujung tebing dan yang satu lagi ke kapal Titanic. Ke bawah dulu, nanti kita ke Kita akan atas. menuju ke ujungnya ujung. Ini untuk yang mau ke atas, sama saja yang buat di sana. Sepertinya satu jalur dan kita akan ke bawah dulu. Karena terdapat dua spot, kita akan mengeksplor semuanya guys. Tapi kita akan pergi ke ujung tebing dari bukit ini dulu guys, menjawab rasa penasaran kita. Ini bisa dimakan ini. Dan rasanya seperti asam-asam. Rasanya seperti asam-asam. Ini perjalanannya, jalannya sudah mulai ini, banyak apa namanya, semak-semak ya. Wah, Wow. bagus sekali di sini guys. Tapi buat kalian harus hati-hati ya. Ini medannya, jalannya seperti ini. Kita akan ke bawah sana ya. Wah, di sini wah keren sekali. Oke guys, kita akan menuju ke bawah sana. Buat kalian yang ingin ke bawah sini harus hati-hati ya. Lihat, sini ada ini apa namanya, tanaman ini yang berduri ini. Oke, kita akan turun ke bawah dan si bro membuat jalan. Anjay. Dia buat tatakan ya guys, buat sikil, Buat kaki. buat kaki ya. Bisa kalian lihat, di sini saya membuat tatakan untuk menuju ke bawah sana. Walaupun tidak begitu tinggi, namun sangat fatal jika kita terpleset dan jatuh ke atas batu karang yang tajam itu. A few moments later. Oke, lihat medannya ini bukan apa,
bukan setapak ya. Ini sudah medan batu karang. Bisa dilihat tempat yang saya pijak ini adalah batu karang yang memiliki permukaan tidak rata dan tajam. Jadi harus ekstra hati-hati dan memperhatikan setiap langkah demi langkah. Oh iya, menurutku mungkin ini adalah spot untuk pemancing yang ingin memancing di pantai Gua Cina ini guys. Karena bisa dilihat kondisinya sangat tidak ramah bagi pengunjung. Apalagi di bagian sisi tempat ini langsung menjorok ke laut yang memiliki pinggiran tebing yang curam. Aduh, sendalnya sampai putus guys. Oke guys, kita akan lanjut menjelajah walaupun saya nyeker. Tuh, tapi sakit ya. Dan kita sudah di ujung. Buat kalian tidak direkomendasikan untuk berjalan ke sini. Ini cuma sampai di sini ya guys. Tempatnya cuma sampai di sini. Nah, cuma sampai di sini. Sudah mentok di sini. Sudah nggak bisa ke sana. Jangan pernah ke sana, apalagi ya jangan pernah ke sini. Ini sangat sangat terjal dan tidak direkomendasikan. Kita akan menuju ke kapal tadi. Oke, ikuti kami terus di Lunch Time. Anjay. Thank you bro. Thank you bro. Ya. Aduh, banyak tanaman berduri seperti ini yang sudah kering tapi masih memiliki duri-duri tajam, dan saya tidak memakai alas kaki. Sangat membagongkan. Alas kakinya sangat ringan. Akhirnya setelah selesai melihat ujung tebing dari bukit ini, kita akan lanjut melihat view dari atas kapal Titanic guys. Tadi kan kita ke bawah sana, sekarang kita naik ke atas sana. Kita menuju ke kapal di atas bukit tadi. Saat kami sudah berada di atas, saya benar-benar terkejut guys. Dari sini saya bisa melihat dua pantai sekaligus, Pantai Gua Cina dan Watu Leter. Benar-benar pemandangan yang menakjubkan guys. Ini seperti Watu Leter nggak sih ini? Pantai yang ini? Pantai apa yang ini ya? Kemudian kita berjalan menuju ke dalam kapal guys. Dan benar saja seperti yang aku duga, tempat ini memang sedang direnovasi. Bangunan berbentuk kapal ini guys yang sedang dikerjakan oleh bapak-bapak tadi. Apakah kita akan bisa masuk ke sana? Oke, ayo kita. Dan dari sini kami memutuskan untuk masuk ke dalam kapal ini guys. Kami berjalan pelan-pelan sambil mengendap. Takut saja kalau sebenarnya tidak diperbolehkan masuk ke dalam kapal ini. Pak, permisi. Pak, permisi. Boleh sini? Boleh? Ya.
Untungnya setelah kami bertanya kepada bapak-bapak yang bekerja di kapal ini, mereka memperbolehkan kami untuk masuk dan melihat pemandangan dari atas kapal ini guys. Saya sudah kehabisan baterai. Ini sih benar-benar indah sekali, lihat guys. Sekarang kita sudah berada di atas bangunan kapal unik ini guys. Dan jujur pemandangannya keren banget. Dari sini kelihatan dua pantai sekaligus, Pantai Guacina dan Watu Leter. Yang bikin makin menarik, kapal besar ini nantinya rencananya bakal diubah menjadi sebuah kafe. Bayangin saja, nongkrong sambil lihat dua pantai dari ketinggian. Pasti bakal menjadi spot favorit banget buat kalian. Di sini masih direnovasi ya. Kata bapaknya tadi masih direnovasi. Oke guys, inilah ujung dari pantai Guacina. Lihat indahnya. Ikuti kami terus di Lifestyle. Dan inilah guys keindahan Pantai Guacina yang begitu menenangkan. Lautnya membentang luas, ombaknya berkejaran menghantam karang. Dan setiap hembusan angin seakan membawa kita pada cerita alam yang sudah berlangsung sejak lama. Setiap sudut pantai ini seperti menyimpan kisahnya sendiri. Tentang debur ombak, tentang karang yang berdiri kokoh, dan tentang ketenangan yang selalu membuat siapapun betah berlama-lama. Garis pantainya memanjang indah, mengajak kita menikmati suasana yang damai tanpa terburu-buru. Semakin kita melihat ke segala arah, perpaduan warna alamnya terasa semakin sempurna. Birunya laut, putihnya pasir, dan hijaunya bukit yang mengelilingi pantai ini. Tempat yang sederhana, tapi memiliki keindahan dan cerita tersendiri yang membuatnya begitu spesial. Ada sesuatu dari pemandangannya yang bikin kita ingin kembali lagi suatu hari nanti. Oke guys, itu tadi perjalanan kita menuju ke Guacina. Bagaimana? Gila sih. Ini full Eksplorasi. Experience. Full pengalaman lah ini. Tahu bahasa Inggris juga nggak bisa ya gitu. Oke, lihatlah. Wah. Oke. Kita sudah puas sekali ya dengan pemandangannya. Dari sana terus dan kita menjelajah. Semuanya dijelajahi. Oke, itu aja perjalanan kita dari Landstem. Jika kalian suka, silakan like, subscribe, dan jangan lupa komen, share agar kalian tidak ketinggalan video Landstem selanjutnya. Ikuti kami terus di Landstem.